Oke, hari ini kita mau bahas hal yang sering bikin ribut di dalam rumah tangga, yaitu mengatur keuangan antara suami dan istri. Udah bukan hal baru lagi kalau suami dan istri sering berantem cuman gara-gara ngomongin duit. Banyak yang selalu bertanya, gimana sih sebenarnya idealnya untuk mengatur keuangan antara suami dan istri? Hari ini kita mau bahas, tapi disclaimer dulu sebelumnya. Kalau kamu yang nonton video ini, pada saat ini menganut sistem bahwa pengeluaran itu harus dari suami, karena let's say itu memang yang disuruh oleh agama sesuai kepercayaan kamu. Jadi semuanya dari suami, istri jaga anak di rumah, tidak perlu bekerja dan tidak perlu melakukan pengeluaran atau pokoknya intinya nurut sama suami aja apa yang dikasih sama suami. Dan video ini bukan buat kamu. Kita mau bahas hari ini di video ini, mungkin ini buat cewek-cewek yang bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja, atau ibu rumah tangga yang punya penghasilan sampingan. Gimana caranya untuk mengatur keuangan supaya kita bisa punya keuangan yang sehat antara suami dan istri. Oke, kita langsung masuk yang pertama aja. Yang nomor satu, ketika kita ngobrol sama suami kita, atau ini kalau aku ngomong sebagai cewek, kalau kita ngobrol sama suami atau istri kita, yang nomor satu, kita harus punya diskusi untuk menentukan tujuan utama keuangan kita tuh mau ngapain. Ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek misalnya ngelunasin utang. Yang kedua mungkin mau renovasi rumah. Tujuan jangka panjang misalnya untuk dana pendidikan anak. Nah, ini harus kita diskusikan di awal. Kita harus komunikasikan prioritas ini masing-masing dan harus punya kompromi untuk tujuan bersama. Yang kedua, tentukan sistem pengelolaan keuangan. Ada beberapa cara umum untuk mengelola keuangan antara suami dan istri. Yang pertama, digabung total. Nah, jadi berapa pendapatan suami dan berapa pendapatan istri digabung jadi satu secara total, kemudian baru melakukan analisa untuk pengeluaran. Ini cocok buat suami atau istri, suami-istri yang punya transparansi secara penuh. Jadi nggak ada rahasia. Tapi ya kita tahu, setiap orang beda-beda dalam mengatur keuangan. Ada cara yang kedua, yaitu dibagi berdasarkan proporsi penghasilan. Let's say penghasilan suami 10 juta, penghasilan istri 5 juta. Atau penghasilan istri 50 juta, penghasilan suami 10 juta. Saya nggak mau bilang bahwa hanya suami yang bisa punya penghasilan lebih besar. Pengeluaran itu dibagi berdasarkan proporsi penghasilan. Jadi siapa yang punya penghasilan lebih besar, pengeluarannya juga akan lebih besar. Tapi sesuaikan dengan proporsi. Let's say kalau misalnya suami punya penghasilan lebih besar, ya dia akan mengeluarkan uang lebih besar. Nah, ini cocok buat suami istri yang punya penghasilan yang berbeda nilainya dan masih mau punya uang sendiri-sendiri. Kalau uangnya lebih ya, tapi kalau gajinya lebih. Yang ketiga, dibagi berdasarkan pos pengeluaran. Misalnya, suami bayar cicilan rumah, istri bayar untuk belanja bulanan, beli sayur, beli daging. Dari 3 cara itu, kalian pilih mana yang paling cocok untuk kalian lakukan bersama pasangan kalian. Yang ketiga adalah buat anggaran bulanan. Pastikan semua pengeluaran itu terencana supaya nggak boros. Dan kita harus bisa bikin persentase. Dalam sebulan itu pengeluaran pokok berapa, kemudian untuk tabungan berapa, untuk jalan-jalan berapa, untuk makan di luar berapa, let's say untuk vaksin anak berapa. Semuanya harus ada persentasenya. Di situ kita bisa hitung penghasilan bulanan atau penghasilan gabungan bulanan dikurangin dengan anggaran-anggaran bulan tersebut. Nah, dari situ kita berdisiplin dari penghasilan bulanan kita maksimal melakukan pengeluaran pokok tadi berapa, kemudian pengeluaran untuk liburan berapa, jalan-jalan berapa. Itu harus diatur, semuanya ada anggarannya dan harus disiplin ya. Nabung berapapun harus disiplin, tidak boleh dilanggar, both suami maupun istri. Nah, yang keempat, kalau kita masih mau punya uang sendiri-sendiri, kita bisa bikin rekening bersama. Jadi setiap bulan begitu kita terima pendapatan kita disiplin langsung setor ke rekening bersama. Nah, ini akan sangat membantu sekali untuk kita bisa punya transparansi dalam pengeluaran. Karena setiap orang bisa akses, setiap orang bisa lihat pengeluaran apa saja bulan ini.
Dan kemudian kita juga bisa disiplin, let's say dari uang 20 juta yang kita setorkan ke rekening bersama, itu 10% untuk apa, 20% untuk apa, 30% untuk apa, dan seterusnya. Disesuaikan dengan anggaran yang tadi ya. Yang kelima, jangan lupa selalu sisihkan dana darurat. Menurut saya, kalau masih berdua, 3-6 bulan cukup. Tapi kalau udah punya anak, 1 atau 2, lebih baik punya 1 tahun untuk dana darurat. Yang keenam, nah ini penting banget, selalu evaluasi keuangan kita. Kalau kita udah ngelakuin nih, biasanya udah terbiasa dengan rutinitas, biasanya kita lupa dengan yang namanya evaluasi. Kita lupa dengan tujuan kita jangka pendek dan jangka panjang. Atau mungkin jangka pendeknya terpenuhi, tapi jangka panjangnya lupa. Evaluasi ini perlu banget dilakukan. Entah itu kamu mau lakukan 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Intinya, melihat apakah yang kita lakukan bersama pasangan kita, itu masih sesuai dan terarah untuk mencapai tujuan kita. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah in the end ini bukan tentang siapa yang membayar lebih, tapi bagaimana kita bisa bersama dengan pasangan kita bekerja sebagai tim. Kalau salah satu penghasilan berkurang misalnya, diskusikan pembagian baru, gimana cara untuk mengatur pengeluaran kita karena let's say istri hamil, kemudian stop bekerja. Sebisa mungkin dengan berkurangnya pendapatan kita itu tidak menjadi masalah, tapi menjadi bahan diskusi supaya kita bisa bertumbuh bersama, lebih kuat bersama menghadapi persoalan ini. Gimana caranya kita bisa punya jalan keluar untuk bisa menyelesaikan persoalan keuangan ini. Intinya jadilah tim, bukan pesaing. Tidak bersaing antara suami dan istri, tapi kalian adalah tim bersama-sama untuk menjalani hidup ini. Jangan lupa juga untuk investasi untuk masa depan. Entah itu untuk kalian sendiri kalau kalian memang childless, entah itu untuk anak, sekedar untuk liburan, atau sekedar untuk memberikan reward ke diri sendiri. Semuanya harus di-plan, semua uang harus diinvestasikan, hasilnya mau dibuat apa, itu juga harus didiskusikan. Tapi jangan pernah lupa untuk investasi untuk masa depan. Hidup kita bukan hanya untuk hari ini, tapi juga masa depan kita, dan mostly dari kita memikirkan untuk anak cucu kita. Last but not least, kalau udah ngomongin duit, nomor 1 adalah harus punya komunikasi yang baik, harus jujur dan terbuka, harus menerima ketika salah satu punya penghasilan yang jauh lebih besar, entah itu suami atau istri, atau salah satu punya penghasilan yang jauh lebih kecil, bukan berarti itu mengecilkan diri kita. Sebisa mungkin kita jadwalkan waktu untuk diskusi dengan pasangan kita, untuk membahas keuangan tanpa emosi. Kita juga perlu menyadari bahwa sebaiknya kita tidak menghindari atau menyembunyikan pengeluaran ataupun hutang kita. Intinya mengatur keuangan dalam rumah tangga tidak harus sempurna dari awal. Yang penting adalah komunikasi, transparansi, dan saling mendukung. Kita harus ingat hidup ini adalah maraton, bukan sprint, bukan cepet-cepetan. Bukan siapa yang paling cepat jadi kaya, bukan siapa yang paling cepat nikah, bukan siapa yang paling cepat punya anak. Hidup ini adalah perjalanan yang panjang yang kita lalui bersama dengan pasangan kita. Dan pasangan kita adalah pendukung hidup kita, adalah teman hidup kita dalam susah dan senang. Tidak ada salahnya ketika keadaan itu susah, ingatlah bahwa keadaan berat itu bisa menimpa siapa saja. Sebagai contoh, di masa pandemi banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaannya. Apa yang terjadi? Banyak istri sebagai supporter yang paling utama untuk suami mengambil alih peran suami dengan berjualan makanan ke teman dan tetangga. Itu adalah contoh kecil bagaimana suami dan istri harus saling mendukung dalam keuangan atau dalam hidup, dalam masa susah atau masa senang. Kalau kamu merasa video ini berguna, please like, subscribe, share ke teman-teman kamu. Hal itu akan sangat berarti untuk channel ini. Semoga video ini bisa jadi inspirasi dan bisa jadi step awal untuk kamu diskusi dengan pasangan kamu tentang keuangan. This is Big Sister Advice. See you in the next video.